Selamat pagi, siang, atau sore kepada Pak Hari dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai PSAK 72 yang berjudul Revenue from Contract with Customer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ignas Floreta dengan NIM 2024-751. Lalu yang kedua itu ada Nail Amelia dengan NIM 2024-754. Lalu yang ketiga itu ada Arina Yunasi dengan NIM 2024-756. Lalu yang keempat itu ada Syifa Naila Balkis dengan NIM 2024-757. Dan yang terakhir itu ada Ijal Dia Sonjaya dengan NIM 2024-758. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PSAK 72, yaitu tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Jadi PSAK 72 ini tuh diterbitkan oleh DSAKIAI pada tanggal 26 Juli 2017. Dan ini tuh merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contract with Customer. Nah, standar ini tuh hampir berlaku untuk seluruh entitas karena hampir semua perusahaan itu memperoleh pendapatan melalui kontrak dengan pelanggan. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah perubahan yang dibawa oleh PSAK 72 bukan hanya berkaitan dengan cara mengungkapkan pendapatan dalam laporan keuangan atau disclosure, tetapi juga mempengaruhi proses bisnis perusahaan, sistem teknologi informasi, pengendalian internal, hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, namun demikian, besarnya dampak PSAK 72 ini tuh dapat berbeda-beda pada setiap perusahaan, tergantung jenis industri dan juga karakteristik transaksinya. Selanjutnya itu adalah mengenai latar belakang dari PSAK 72. Jadi tujuan utama dari PSAK 72 itu adalah menyediakan satu model pengakuan pendapatan yang dapat digunakan oleh seluruh perusahaan, sehingga laporan keuangan itu menjadi lebih konsisten dan lebih mudah dibandingkan, baik antar perusahaan, antar industri, maupun di pasar modal. Nah, prinsip utama dari PSAK 72 ini adalah bahwa perusahaan mengakui pendapatan ketika barang atau jasa itu telah dialihkan kepada pelanggan, sebesar imbalan yang memang menjadi hak dari perusahaan. Nah, di Indonesia, PSAK 72 ini tuh mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Namun, perusahaan itu diperbolehkan menerapkannya lebih awal atau yang disebut dengan early adoption. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari PSAK 72. Jadi secara umum PSAK 72 ini tuh berlaku untuk semua kontrak dengan pelanggan. Namun juga terdapat beberapa pengecualian, yaitu kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan, hak atau kewajiban kontraktual tertentu yang sudah diatur dalam PSAK lain, pertukaran non-moneter antar perusahaan dalam industri yang sama, serta beberapa jenis jaminan tertentu. Nah, selain itu juga, apabila dalam satu kontrak terdapat beberapa komponen yang diatur oleh standar yang berbeda, maka perusahaan juga harus memisahkan komponen tersebut terlebih dahulu. Nah, bagian yang diatur oleh PSAK lain itu mengikuti standar tersebut, sedangkan sisanya mengikuti PSAK 72. Nah, PSAK 72 juga dapat diterapkan tidak hanya pada satu kontrak saja, tapi juga pada sekelompok kontrak atau portofolio kontrak yang memiliki karakteristik yang serupa. Nah, untuk mengakui pendapatan, PSAK 72 itu menggunakan 5-step approach atau yang disebut dengan 5 tahapan utama. Jadi tahap pertamanya itu ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, kemudian tahap keduanya itu adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan atau performance obligation, yang tahap ketiga itu adalah menentukan harga transaksi, tahap keempat itu ada mengalokasikan harga transaksi kepada setiap performance obligation, dan pada tahap terakhir adalah mengakui pendapatan ketika masing-masing performance obligation itu telah dipenuhi. Jadi kelima langkah ini tuh harus dilakukan secara berurutan agar pengakuan pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK 72. Oke, jadi pada langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak itu dapat berbentuk tertulis, lisan, ataupun berdasarkan praktik bisnis yang sudah biasa dilakukan oleh perusahaan, selama memenuhi 5 syarat. Jadi 5 syarat itu yang pertama ada kontraknya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, hak masing-masing pihak itu dapat diidentifikasi. Yang ketiga, ketentuan pembayarannya itu jelas. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial. Artinya kontrak tersebut itu akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Yang kelima, itu perusahaan menilai bahwa kemungkinan besar pelanggan akan melakukan pembayaran atau yang biasa disebut dengan collectability. Untuk collectability itu sendiri dinilai pada saat kontrak itu dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan dan juga niat pelanggan untuk membayar.
Kalau misalnya syarat ini nggak dipenuhi, maka perusahaan itu belum bisa mengakui pendapatan. Dalam PSK 72 ini juga mengatur mengenai kontrak combination, yaitu kondisi ketika beberapa kontrak itu harus digabung menjadi satu apabila mereka memiliki tujuan komersial yang sama, kemudian harga antar kontrak itu saling mempengaruhi, atau barang dan jasanya itu sebenarnya merupakan satu performance obligation. Nah, selain itu juga terdapat kontrak modification, yaitu perubahan ruang lingkup ataupun harga dari kontrak. Pelakuan akuntansinya itu dapat berupa kontrak baru, modifikasi secara prospektif, atau cumulative catch-up adjustment, tergantung apakah barang atau jasa yang tersisa itu bersifat distinct atau tidak. Oke, jadi langkah yang kedua itu adalah mengidentifikasi performance obligation. Jadi performance obligation itu merupakan janji dari perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasanya kepada pelanggan. Nah, agar suatu barang atau jasa itu dianggap performance obligation yang terpisah, maka barang atau jasa tersebut itu harus bersifat distinct. Ada dua syarat utama. Yang pertama itu, pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut secara sendiri ataupun bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Yang kedua, barang atau jasa tersebut itu dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lainnya dalam kontrak. Untuk menentukan apakah suatu barang atau jasa itu benar-benar distinct, terdapat beberapa indikator. Jadi yang pertama itu, perusahaan tidak memberikan jasa integrasi yang signifikan terhadap barang atau jasa yang lain. Yang kedua, barang atau jasa tersebut tidak mengustomisasi ataupun memodifikasi secara signifikan barang atau jasa lainnya. Yang ketiga, barang atau jasa tersebut tidak saling bergantung atau saling berkaitan erat dengan barang atau jasa lain yang dalam kontrak. Apabila ketiga indikator tersebut tidak terpenuhi, maka barang atau jasa tersebut tidak bisa dianggap distinct dan harus digabung menjadi satu performance obligation. Baik, jadi di step 3 itu ada determine the transaction price. Jadi, harga transaksi atau transaction price ini adalah jumlah imbalan atau consideration yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Dan jumlah ini tidak termasuk uang yang dipungut atas nama pihak ketiga, misalnya pajak penjualan atau sales tax. Nah, untuk menentukan harga transaksi, biasanya itu menjadi lebih rumit jika kontraknya itu melibatkan yang pertama imbalan yang berubah-ubah atau variable consideration, yang kedua itu ada significant financing component, yang ketiga ada non-cash consideration, dan yang keempat itu ada consideration payable to a customer. Oke, selanjutnya ada variable consideration and constraint on revenue recognition. Jadi, harga transaksi itu dapat mengandung imbalan variabel, yaitu jumlah yang tidak pasti karena bergantung pada kejadian di masa depan. Jadi, contoh imbalan variabel itu meliputi diskon, pengembalian dana atau refund, potongan harga, kredit, insentif, bonus berdasarkan kinerja atau performance bonus, dan royalty. Imbalan juga dianggap variabel apabila hak perusahaan untuk mempertahankan sejumlah uang tertentu bergantung pada kejadian di masa depan. Selain itu, kebiasaan, kebijakan, atau pernyataan perusahaan juga dapat menyebabkan adanya imbalan variabel. Misalnya, jika perusahaan sering memberikan potongan harga kepada pelanggan, maka pelanggan dapat mengharapkan adanya konsensi harga tersebut. Oke, selanjutnya imbalan variabel itu harus diperkirakan menggunakan metode yang paling mampu memprediksi jumlah yang akan diterima, yaitu salah satu dari dua metode berikut. Yang pertama itu expected value atau nilai ekspektasi. Jadi metode ini tuh menghitung jumlah berdasarkan rata-rata ketimbang probabilitas dari semua kemungkinan hasil. Artinya setiap kemungkinan hasil dikalikan dengan peluang yang terjadi, kemudian semuanya dijumlahkan. Yang kedua itu ada most likely amount atau jumlah yang paling mungkin. Metode ini tuh menggunakan jumlah yang paling mungkin terjadi di antara berbagai kemungkinan hasil. Terus di sini juga ada pemilihan metode. Jadi pemilihan metode itu tuh bukan merupakan pilihan kebijakan akuntansi yang biasa bisa dipilih sesuka hati. Jadi manajemen itu tuh harus menggunakan metode yang paling mampu memprediksi jumlah imbalan yang berhak diterima dengan mempertimbangkan ketentuan dalam kontrak dan seluruh informasi yang tersedia secara wajar. Jadi metode yang dipilih juga harus digunakan secara konsisten selama kontrak berlangsung. Oke, di sini ada constraint atau batasan atas imbalan variabel. Jadi walaupun perusahaan telah mengestimasi imbalan variabel, tidak seluruh estimasi tersebut boleh langsung diakui sebagai pendapatan. Pendapatan itu tuh hanya boleh diakui jika sangat besar kemungkinannya atau highly probable bahwa perubahan estimasi di masa depan tidak akan menyebabkan pembalikan atau reversal yang signifikan terhadap pendapatan yang sudah diakui. Penilaian ini seringkali memerlukan pertimbangan profesional judgment dari manajemen. Dan di sini tuh ada indikator bahwa pendapatan berpotensi mengalami pembalikan signifikan.
Jadi beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa memasukkan estimasi imbalan variabel ke dalam harga transaksi dapat menyebabkan pembalikan pendapatan yang signifikan, antara lain jumlah imbalan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali perusahaan. Yang kedua itu ada ketidakpastian mengenai jumlah imbalan baru akan selesai dalam waktu yang lama. Yang ketiga itu perusahaan memiliki sedikit pengalaman dengan kontrak yang sejenis. Yang keempat, perusahaan sering memberikan berbagai macam potongan harga atau mengubah syarat pembayaran pada kontrak serupa. Yang terakhir itu terdapat banyak kemungkinan hasil dengan rentan nilai yang sangat luas. Oke, di sini ada minimum variable consideration. Jadi manajemen itu perlu menentukan apakah sebagian dari imbalan variabel, misalnya jumlah minimum yang hampir pasti diterima, itu tuh tetap dapat dimasukkan ke dalam harga transaksi. Walaupun keseluruhan estimasi tidak dapat diakui karena terkena batasan atau constraint. Estimasi harga transaksi tersebut harus ditinjau kembali pada setiap akhir periode pelaporan, termasuk estimasi jumlah minimum imbalan variabel. Nah, di sini constraint pada kontrak dengan harga tetap. Jadi batasan ini itu juga berlaku untuk kontrak dengan harga tetap. Apabila belum pasti apakah perusahaan benar-benar akan memperoleh seluruh pembayaran setelah kewajiban pelaksanaan selesai. Contohnya di sini ada sebuah kantor hukum membuat kontrak dengan klien untuk memberikan jasa hukum dengan biaya tetap. Namun kantor hukum akan dibayar jika pengadilan memenangkan perkara klien tersebut. Walaupun jasa hukum telah diberikan, perusahaan mungkin belum boleh mengakui pendapatan sampai keputusan pengadilan keluar. Namun, apabila manajemen menilai bahwa sangat besar kemungkinan tidak akan terjadi pembalikan pendapatan yang signifikan, maka pendapatan dapat diakui sebelum putusan pengadilan diterbitkan. Performance based incentive fees. Jadi imbalan berbentuk bonus berdasarkan pencapaian kinerja. Misalnya, bonus karena berhasil mencapai target proyek. Yang kedua itu bonus berdasarkan kinerja portofolio investasi. Jadi di sini itu termasuk variable consideration, sehingga juga harus mengikuti aturan constraint. Nah, selanjutnya itu ada pengecualian untuk royalty atas lisensi hak kekayaan intelektual atau intellectual property. Jadi standar memberikan pengecualian yang sangat terbatas terhadap aturan constraint. Nah, biasanya pengecualian ini itu hanya berlaku untuk yang pertama, royalty yang didasarkan pada penjualan atau sales-based royalty, atau penggunaan usage-based royalty atas lisensi hak kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP. Nah, di sini tuh royalty tersebut tidak dimasukkan ke dalam harga tapi sampai jumlahnya tidak lagi bersifat variabel, yaitu ketika penjualan atau penggunaan oleh pelanggan benar-benar terjadi. Yang ketiga ini, pengecualian ini hanya berlaku untuk lisensi IP dan tidak boleh diterapkan pada jenis royalty lainnya atau digunakan sebagai analogi. Di sini ada significant financing komponen atau komponen pembiayaan yang sangat signifikan. Jadi harga transaksi itu harus disesuaikan jika kontrak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Praktikal, ekspedien, atau kemudahan praktis. Jadi perusahaan itu tidak perlu memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money apabila selang waktu antara penyerahan barang atau jasa dan pembayaran pelanggan kurang dari 1 tahun. Meskipun kontraknya berlangsung lebih dari 1 tahun, faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan apakah terdapat komponen pembiayaan yang signifikan, perusahaan itu harus mempertimbangkan yang pertama, lamanya waktu antara penyerahan barang atau jasa dan pembayaran. Yang kedua, apakah harga akan berbeda jika pelanggan membayar tunai saat barang atau jasa diserahkan. Yang ketiga itu, tingkat bunga dalam kontrak dan tingkat bunga pasar. Dan kondisi yang tidak memerlukan perhitungan nilai waktu uang itu jika pelanggan membayar di muka tetapi waktu penggunaan barang atau jasa ditentukan sendiri oleh pelanggan. Perusahaan tidak perlu memperhitungkan nilai waktu uang, contohnya adalah kartu prabayar telepon dan program loyalitas pelanggan. Meskipun terdapat jeda waktu yang lama antara pembayaran dan penggunaan. Di sini kondisi yang bukan signifikan financing komponen. Jadi yang pertama itu imbalan sebagian besar bersifat variabel. Jadi misalnya royalty itu berdasarkan penjualan. Yang kedua itu perbedaan harga bukan karena pembiayaan, tetapi karena alasan lain seperti perlindungan terhadap risiko pelanggan tidak memenuhi kewajibannya atau non-performance. Dalam hal ini perusahaan perlu melihat tujuan para pihak saat membuat kontrak. Nah, di sini dampak terhadap pengakuan pendapatan itu, yang pertama pembayaran setelah kewajiban terpenuhi. Yaitu pendapatan yang diakui lebih kecil dari kas yang diterima karena perusahaan memberikan pembiayaan kepada pelanggan. Dan selisihnya itu diakui sebagai pendapatan bunga atau interest revenue atau interest income. Nah, yang kedua itu pembayaran di muka atau pendapatan yang diakui lebih besar dari kas yang diterima saat itu karena perusahaan memperoleh pembiayaan dari pelanggan. Selisihnya itu diakui sebagai beban bunga atau interest expense. Nah, tingkat diskonto di sini itu perusahaan menggunakan discount rate yang mencerminkan tingkat bunga jika melakukan transaksi pembiayaan terpisah dengan pelanggan, termasuk mempertimbangkan jaminan. Jika menerima manfaat pembiayaan, misalnya pembayaran di muka, perusahaan dapat menggunakan incremental borrowing rate atau tingkat diskonto ini tidak diubah setelah kontrak dimulai.
Dan di sini ada non-cash consideration atau imbalan non-cash. Jadi imbalan selain uang tunai seperti aset, barang, jasa, atau saham pelanggan diukur sebesar nilai wajar atau fair value. Jika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, digunakan stand-alone selling price dari bahan atau jasa yang dijanjikan. Apabila pelanggan memberikan barang atau jasa, misalnya bahan baku atau tenaga kerja, untuk membantu pelaksanaan kontrak, perusahaan harus menilai apakah telah memperoleh kendali atau kontrol atas barang atau jasa tersebut. Jika ya, kontribusi tersebut dianggap sebagai imbalan kas dan menjadi bagian dari pendapatan. Yang terakhir itu ada consideration payable to a customer atau imbalan yang dibayarkan kepada pelanggan. Jadi pembayaran atau janji pembayaran kepada pelanggan itu tuh mengurangi harga transaksi kecuali pembayaran tersebut merupakan imbalan atas barang atau jasa yang berbeda atau distinct goods or service yang diberikan pelanggan kepada perusahaan. Pengurangan pendapatan itu diakui pada waktu yang lebih akhir antara saat perusahaan mengaku pendapatan atas barang atau jasa yang dijanjikan atau saat perusahaan membayar atau berjanji membayar imbalan tersebut. Imbalan dapat berupa uang tunai, kredit, kupon, voucher, atau bentuk lain yang mengurangi jumlah yang harus dibayar pelanggan. Misalnya kupon yang diberikan kepada pelanggan akhir melalui distributor dicatat sebagai consideration payable to a customer sehingga mengurangi harga transaksi. Oke, di sini aku akan menjelaskan untuk yang step 4 allocated the transaction price to separate performa obligation. Jadi dia pengertiannya setelah perusahaan menentukan harga transaksi atau transaction price pada langkah sebelumnya, langkah berikutnya dia akan membagi harga transaksi tersebut ke setiap performa obligation yang ada dalam kontrak. Pembagiannya dilakukan berdasarkan stand-alone selling price atau yang biasa disingkat SPP, yaitu harga jual suatu barang atau jasa apabila dijual secara terpisah kepada pelanggan. Nah, tujuan dari langkah ini agar pendapatan yang diakui untuk setiap barang atau jasa mencerminkan nilai ekonominya masing-masing. Ada juga nih hal yang perlu diingat nih, jadi kalau misalnya alokasinya dilakukan pada saat kontrak dibuat atau kontrak inscription, alokasi tidak diubah meskipun di kemudian hari harga jual masing-masing barang atau jasa mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu jika misalnya nih SPP-nya tidak diketahui, jadi kan nggak semua barang atau jasa memiliki harga jual terpisah. Jika perusahaan belum pernah menjual secara terpisah atau belum memiliki harga yang jelas, maka perusahaan harus mengestimasi SPP-nya. Ada tiga metode. Yang pertama itu expected cost plus margin. Jadi perusahaan ini menghitung biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian menambahkan margin keuntungan yang wajar. Lalu yang kedua itu ada market assessment approach. Jadi perusahaan ini akan melihat nih harga pasar barang atau jasanya yang serupa, kemudian menyelesaikan dengan kondisi perusahaan seperti biaya dan margin keuntungan. Contoh misalnya nih, pesaing ngejual jasa konsultannya itu 5 juta. Setelah dipertimbangin kualitas layanan, perusahaan menetapkan SPP-nya sebesar 5.500.000. Lalu yang ketiga ini ada residual approach. Jadi metode ini digunain jika harga jual atau barang atau jasa sangat bervariasi atau belum pernah ditentukan sebelumnya. Jadi rumus dari SPP-nya, dia harga transaksi dikurang sama total SPP barang dibagi sama jasa lainnya. Metode ini cuma digunain kalau misalnya ada kondisi tertentu dan hasilnya tuh harus masuk akal. Jika hasil perhitungannya terlalu kecil, nol atau negatif, maka metode ini tidak boleh digunakan. Contoh nih, misalnya nih ada harga paket nih 100 juta, terus mesinnya itu 70 juta, instalasinya itu tadi kan harga paketnya 100 juta, terdiri dari mesin 70 juta, instalasi 20 juta, pelatihan belum diketahui SPP-nya, maka SPP pelatihannya 100 juta dikurang 70 juta, dikurang 20 juta jadi 10 juta. Nah, lalu di sini ada untuk yang alokasi diskonnya. Jadi kalau pada umumnya tuh jika suatu paketnya dijual dengan harga diskon, maka diskon tersebut dibagi secara proporsional ke seluruh performa obligation sesuai dari SPP-nya masing-masing. Namun kalau ada kondisi tertentu dari diskonnya dapat dialokasikan hanya ke satu atau beberapa performa obligasi. Hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan secara rutin menjual setiap barang atau jasa secara terpisah.
Bisa juga karena secara rutin juga menjual kombinasi barang atau jasa tertentu dengan harga diskon. Besarnya diskon pada kontrak saat ini hampir sama dengan diskon yang biasa diberikan pada kombinasi tersebut. Contoh misalnya perusahaan menjual laptop, software, atau garansi. Biasanya perusahaan memberikan diskon tuh hanya untuk paket laptop sama software, sedangkan kalau garansi dia dijual dengan harga normal. Nah, dalam kondisi ini diskonnya tuh boleh alokasikan hanya ke laptop atau dan si software, bukan ke garansi. Lalu ada alokasi variable consideration. Jadi alokasi variable consideration dia ini adalah bagian dari transaksi yang jumlahnya tuh belum pasti. Jadi kayak transaksi yang belum pasti itu misalnya tuh kayak bonus, insentif, rebate, potongan harga berdasarkan volume pembelian, penalti. Pada umumnya, variable consideration dialokasikan ke seluruh performa obligation secara proporsional. Namun, variable consideration dapat dialokasikan hanya ke satu performa obligasi apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, variable consideration tersebut berkaitan langsung dengan performa obligation tertentu. Yang kedua, alokasi tersebut mencerminkan jumlah imbalan yang memang menjadi hak si perusahaan atas performa obligation tersebut. Contoh, perusahaan ini memperoleh bonus 20 juta. Nah, jika instalasi mesinnya selesai sebelum batas waktu, karena bonus itu hanya berkaitan dengan jasa instalasi kan, maka bonusnya itu uh, dialokasinya hanya kepada performa obligation jasa instalasi, bukan pada penjualan mesinnya. Lalu di step 5 dia ini merupakan tahap terakhir dari model 5 step revenue recognition. Jadi pada tahap ini perusahaan ini mengakui pendapatan revenue ketika performa obligasi telah dipenuhi. Jadi yaitu saat kendalinya atau kontrolnya atas barang atau jasa berpindah kepada pelanggan. Nah, yang dimaksud dengan kontrol ini jadi kemampuan pelanggan untuk menggunakan barang atau jasa tersebut serta memperoleh sebagian besar manfaat ekonominya. Berbeda dengan standar lama yang lebih menekankan pada perpindahan risiko dan manfaat. Standar ini berfokus pada perpindahan kendali kepada pelanggan. Perusahaan harus menentukan sejak awal kontraknya apakah dia akan menggunakan akan diakui overtime atau point in time. Pengakuan pendapatan selama periode atau overtime dapat dilakukan dengan beberapa secara bertahap nih apabila salah satu kondisinya itu terpenuhi. Yang pertama itu pelanggan ini menerima dan menikmati manfaat selama perusahaan ini memberikan jasa. Artinya manfaatnya itu langsung dirasakan pelanggan seiring pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, perusahaan ini menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan. Jadi selama proses pengerjaan, pelanggan sudah memiliki atau mengendalikan aset tersebut. Contoh kayak pembangunan gedung milik pemerintah di atas tanah milik pemerintah. Yang ketiga itu aset yang digunakan tidak memiliki penggunaan alternatif dan perusahaan berhak menerima pembayaran. Jadi barang atau aset yang itu dibuat khusus untuk pelanggan sehingga tidak dapat dijual kepada pihak lain. Selain itu, jika kontraknya dihentikan, perusahaan tetap berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Contoh kayak pembuatan mesin dengan spesifikasi khusus sesuai permintaan pelanggan. Lalu di sini ada yang pengakuan pendapatan pada satu waktu atau point in time. Jadi jika dia tidak memenuhi kriteria overtime, maka pendapatan diakui sekali. Jadi yaitu ketika kendali atas barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan. Untuk menentukan kapan kendali berpindah, perusahaan dapat melihat beberapa indikator berikut. Yang pertama, perusahaan telah memiliki hak untuk menerima pembayaran. Yang kedua, hak kepemilikan legal atau legal title telah berpindah kepada pelanggan. Barang telah diserahkan secara fisik kepada pelanggan. Risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah kepada pelanggan. Pelanggan telah menerima atau menyetujui barang atau jasa tersebut. Tidak semua indikator harus terpenuhi sekaligus. Perusahaan perlu mempertimbangkan seluruh indikator untuk menentukan kapan kendali benar-benar berpindah. Contoh nih, misalnya penjualan laptop di toko. Pendapatannya nanti diakui ketika laptop diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan telah memperoleh kendali atas barang tersebut. Lalu yang di sini juga ada untuk mengukur kemajuan atau proses measurement. Jadi untuk kontrak yang diakui overtime, perusahaan harus mengukur sejauh mana sih performa obligasinya telah dipenuhi agar dapat menentukan jumlah pendapatan yang diakui. Terdapat dua metode utama.
Yang pertama itu output method. Jadi dia ini mengukur kemajuan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai. Contohnya nih, jumlah unit yang diserahkan, persentase penyelesaian proyek, tahapan pekerjaan atau milestone, atau yang bisa juga kayak hasil inspeksi pekerjaan. Jadi metode ini digunakan untuk hasil yang diterima pelanggan. Lalu yang kedua itu ada input method. Jadi dia mengukur kemajuan berdasarkan sumber daya yang telah digunakan. Contohnya itu kayak biaya yang telah dikeluarkan, jam kerja karyawan, jam penggunaan mesin, sama waktu yang telah digunakan. Metode ini lebih menekankan pada usaha yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kontrak. Nah, jika kemajuannya belum dapat diukur, apabila perusahaannya itu dapat mengukur kemajuan secara total, tapi yakin nih biaya yang telah dikeluarkan tuh dapat dipulihkan, maka pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah dikeluarkan sampai perusahaan dapat mengukur tingkat penyelesaian secara andal. Baik, jadi setelah kita membahas 5 langkah utama dalam pengakuan pendapatan untuk menurut PSHK 72, nah sebenarnya masih ada beberapa isu tambahan yang perlu kita pahami. Nah, standar ini tuh memberikan panduan khusus untuk beberapa situasi yang sering muncul di praktik, mulai dari lisensi, biaya kontrak, perjanjian beli kembali, sampai bill and hold. Nah, di bagian ini kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari lisensi. Nah, jadi lisensi itu pada dasarnya memberikan hak kepada pelanggan untuk menggunakan kekayaan intelektual atau IP milik suatu entitas. Contohnya cukup luas, bisa berupa hak atas software, teknologi, hak media dan hiburan, franchise, paten, merek dagang, sampai hak cipta. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan entitas adalah menentukan apakah lisensi ini tuh berdiri sendiri atau distinct, atau justru menyatu dengan barang atau jasa lain dalam kontrak. Nah, kalau ternyata tidak distinct, maka lisensi ini digabung saja dengan barang atau jasa lainnya. Dan pendapatan baru diakui ketika kewajiban gabungan itu terpenuhi. Contohnya, nah kalau misalnya ada software yang memang menyatu dengan fungsi perangkat kerasnya, itu dianggap tidak terpisah. Nah, selanjutnya, jika lisensinya itu distinct, ada dua kemungkinan sifat yang harus diberikan. Yang pertama, hak untuk mengakses IP tersebut sepanjang periode berjalan. Ini pendapatannya itu diakui secara bertahap atau overtime. Nah, yang kedua, itu hak untuk menggunakan IP sebagaimana kondisinya pada saat lisensi itu diberikan. Nah, ini pendapatannya diakui sekaligus di satu titik waktu ketika kontrol berpindah ke pelanggan, supaya bisa dikategorikan sebagai lisensi akses yang pendapatannya diakui overtime. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi semuanya. Yang pertama, lisensor atau pembeli lisensi itu melakukan aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi IP tersebut. Yang kedua, aktivitas itu bukan merupakan transfer barang atau jasa tambahan ke pelanggan. Yang ketiga, hak yang diberikan membuat pelanggan langsung terdampak, baik positif maupun negatif. Nah, dari aktivitas tadi ada pelanggan memang masuk kontrak dengan tujuan untuk terpapar dampak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke biaya kontrak atau kontrak cost. Jadi di sini ada 2 jenis biaya yang perlu kita bedakan, yaitu biaya untuk memperoleh kontrak dan biaya untuk memenuhi kontrak. Nah, untuk biaya memperoleh kontrak, standar ini tuh mengharuskan entitas mengakui biaya tersebut sebagai aset, tapi dengan syarat biayanya bersifat inkremental. Yang berarti biaya ini tuh memang tidak akan muncul kalau kontraknya itu tidak berhasil didapat. Contoh, paling umum itu komisi penjualan. Nah, sebaliknya, biaya yang tetap akan keluar meskipun kontraknya nggak jadi, seperti gaji tim sales atau biaya fasilitas kantor, itu tidak boleh dikapitalisasi. Nah, ada juga kemudahan kalau masa amortisasinya ini diperkirakan 1 tahun atau kurang,
entitas boleh langsung membebankan biaya itu tanpa perlu dikapitalisasi. Nah, untuk biaya memenuhi kontrak ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya biayanya itu bisa diakui sebagai aset. Nah, biaya itu harus terikat atau terkait langsung dengan kontrak yang bisa diidentifikasi secara spesifik. Kemudian, biaya itu akan dipakai untuk memenuhi kewajiban kinerja masa depan, dan juga yang terakhir, biaya yang memang diharapkan itu bisa dipulihkan kembali. Nah, setelah diakui sebagai aset, nanti aset ini diamortisasi secara sistematis mengikuti penyerahan barang atau jasa ke pelanggan. Dan di setiap periode, pelaporan itu harus dinilai apakah ada indikasi penurunan nilai. Sekarang kita akan membahas repurchase agreement atau perjanjian beli kembali. Nah, topik ini cukup teknis, jadi kalau ada entitas yang punya kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset yang sudah dijual, maka sebenarnya kontrolnya itu dianggap belum berpindah sepenuhnya ke pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan itu jadi terbatas kemampuannya untuk memanfaatkan aset itu secara penuh. Nah, di sini ada 2 perjanjian yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada forward atau call option, yang dimana haknya itu di pihak entitas. Kalau harga beli kembalinya lebih rendah dari harga jual awal, maka ini dicatat sebagai sewa. Tapi kalau harga beli kembalinya sama dengan atau lebih tinggi dari harga jual awal, ini dicatat sebagai pembiayaan. Satu hal yang perlu diingat, saat membandingkan harga beli kembali dengan harga jual, entitas harus mempertimbangkan nilai waktu uangnya juga. Yang kedua, itu ada put option, yang dimana haknya itu justru ada di pelanggan. Jadi pelanggan yang bisa meminta entitas untuk membeli kembali asetnya. Kalau harga beli kembalinya lebih rendah dari harga jual dan pelanggan punya insentif ekonomi yang cukup untuk menggunakan hak itu, maka dicatat sebagai sewa. Tapi kalau harga beli kembalinya sama dengan atau bahkan melebihi harga jual awal dan juga melebihi nilai pasar wajar yang diharapkan, ini dicatat sebagai pembiayaan. Tapi kalau ternyata pelanggan tidak punya insentif ekonomi yang signifikan untuk menggunakan hak put optionnya itu, maka perjanjian ini justru diperlakukan sebagai penjualan biasa dengan hak retur. Nah, topik berikutnya adalah principal versus agen. Jadi bagaimana kita menentukan posisi entitas dalam suatu transaksi? Apakah sebagai prinsipal atau sebagai agen? Ini penting banget karena akan menentukan cara pengakuan pendapatannya. Nah, kalau entitas berperan sebagai prinsipal, artinya dia mengendalikan barang atau jasa itu terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pelanggan. Maka pendapatan itu diakui secara bruto atau penuh. Tapi kalau entitas hanya berperan sebagai agen, yang tugasnya cuma mengatur supaya pihak lain menyediakan barang atau jasa ke pelanggan, maka pendapatannya itu diakui secara neto, hanya sebesar komisi atau fee yang diterima. Nah, untuk membantu menentukan mana yang berlaku, standar ini tuh memberikan beberapa indikator kalau entitas berperan sebagai agen. Pertama, entitas tidak punya tanggung jawab utama untuk memenuhi kontrak. Yang kedua, entitas tidak menanggung resiko persediaan. Yang ketiga, entitas tidak punya kebebasan menentukan harga jual barang atau jasa tersebut. Yang keempat, entitas tidak menanggung resiko kredit dari pelanggan. Dan yang kelima, imbalan yang diterima entitas itu berbentuk komisi. Selanjutnya, kita akan membahas opsi untuk memperoleh barang atau jasa tambahan. Jadi, banyak entitas yang menawarkan pelanggannya opsi untuk mendapatkan barang atau jasa tambahan, baik gratis maupun diskon. Contohnya itu program reward pelanggan atau diskon volume pembelian. Nah, opsi seperti ini itu akan dianggap sebagai kewajiban kinerja yang terpisah kalau opsi tersebut memberikan material right atau hak istimewa kepada pelanggan, yaitu hak yang tidak akan mereka dapatkan seandainya mereka tidak masuk ke kontrak itu. Contoh konkretnya, diskon yang jauh lebih besar dari diskon normal yang biasanya itu diberikan ke pelanggan lain di pasar yang sama.
itu bisa dianggap material right. Nah, kalau memang terbukti ada material right, pendapatan dari opsi ini itu baru diakui ketika barang atau jasa tambahan itu benar-benar diserahkan ke pelanggan, atau ketika opsinya sudah kadaluarsa dan tidak digunakan. Yang jadi tantangan di sini, entitas itu harus mengestimasi harga jual berdiri sendiri atau stand alone selling price dari opsi tersebut. Biasanya harga ini tidak langsung terlihat di pasar, jadi perlu estimasi termasuk mempertimbangkan apakah seberapa besar kemungkinan pelanggan benar-benar akan menggunakan opsi itu. Selanjutnya ada hak retur atau right of return. Jadi ini biasanya berlaku untuk penjualan barang di mana pelanggan itu punya hak mengembalikan barang tersebut. Cara pengakuannya begini. Entitas hanya mengakui pendapatan sebesar nilai yang diperkirakan benar-benar akan diterima. Artinya sudah memperhitungkan estimasi barang yang bakal diretur. Di sisi lain, entitas juga harus mengakui liability atau refund yang diperkirakan akan dibayarkannya ke pelanggan. Estimasi ini perlu diperbarui setiap periode pelaporan, jadi sifatnya dinamis. Satu hal yang perlu digarisbawahi, kalau ada pertukaran barang yang sejenis, baik dari sisi jenis, kualitas, kondisi, maupun harganya sama, itu tidak dianggap sebagai retur. Selain liabilitas refund, entitas juga perlu mengakui aset atas hak untuk memperoleh kembali barang dari pelanggan. Aset ini tuh dicatat sebagai biaya perolehan awal barang, dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan barang tersebut. Dan penting, aset ini tuh harus disajikan terpisah dari liabilitas refund. Jadi tidak boleh disajikan secara neto di laporan keuangan. Sekarang kita akan membahas garansi atau warranties. Nah, untuk garansi sendiri ada dua perlakuan yang berbeda terkait perlakuan akuntansinya sesuai situasinya. Nah, kalau pelanggan itu punya opsi untuk membeli garansi secara terpisah dari produk utamanya, maka garansi ini diperlakukan sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Tapi kalau garansinya itu tidak dijual terpisah, biasanya diperlakukan sebagai accrual biaya aja. Kecuali kalau garansinya itu memberikan layanan tambahan di luar sekedar jaminan bahwa produknya itu sesuai spesifikasi. Nah, untuk menentukan apakah suatu garansi itu memberikan layanan tambahan atau tidak, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Apakah garansi itu memang diwajibkan oleh hukum? Terus berapa lama periode garansinya? Dan seperti apa sifat tugas yang dijanjikan entitas selama masa garansi tersebut? Kalau memang ada bagian dari garansi yang memberikan layanan tambahan, bagian itu diperlakukan sebagai kewajiban kinerja terpisah. Tapi, kalau entitas tidak bisa memisahkan secara wajar mana yang garansi standar dan mana yang layanan tambahan, maka keduanya digabung saja dan diperlakukan sebagai satu kewajiban kinerja berupa jasa. Sekarang kita akan membahas biaya awal yang tidak dapat dikembalikan atau non-refundable upfront fees. Contohnya seperti biaya setup, biaya aktivasi, atau biaya pendaftaran di awal suatu layanan. Yang perlu kita pahami di sini adalah entitas ini tuh harus menentukan apakah biaya awal ini memang mewakili transfer barang atau jasa tersendiri ke pelanggan atau tidak. Pada umumnya, biaya seperti ini justru berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan di awal kontrak. Tapi aktivitas itu sendiri tidak dianggap sebagai transfer barang atau jasa, kecuali memang ada kewajiban kinerja terpisah yang benar-benar terpenuhi. Jadi gimana pengakuannya? Pengakuannya itu, pendapatan dari biaya awal ini diakui secara bertahap, seiring dengan barang atau jasa yang diberikan ke pelanggan di masa depan. Bukan langsung diakui semuanya begitu fee-nya diterima. Bahkan kalau ada opsi perpanjangan kontrak yang memberikan material right ke pelanggan, periode pengakuan pendapatannya itu bisa jadi lebih panjang dari periode kontrak awal. Nah, yang terakhir kita akan membahas perjanjian bill and hold atau bill and hold arrangement. Ini tuh situasi di mana entitas itu sudah menagih pelanggan atas suatu produk, tapi barangnya sendiri masih berada disimpan secara fisik oleh entitas.
atau belum dikirim. Pendapatan baru diakui ketika kontrol atas barang tersebut benar-benar berpindah ke pelanggan, yaitu ketika pelanggan sudah punya kemampuan untuk mengarahkan penggunaan barang dan memperoleh hampir seluruh manfaat dari barang tersebut. Nah, di luar panduan kontrol yang umum, ada 3 syarat tambahan yang harus dipenuhi, semuanya supaya pendapatan bisa diakui dalam pengaturan bill and hold ini. Yang pertama, alasan pelanggan meminta pengaturan bill and hold ini harus substansif, artinya memang masuk akal dan bukan sekedar rekayasa. Yang kedua, produknya sudah siap secara fisik untuk dikirim dan sudah teridentifikasi secara khusus sebagai milik pelanggan tersebut. Ketiga, entitas sendiri sudah tidak bisa lagi menggunakan produk ini untuk keperluan lain atau mengalihkannya ke pelanggan lain. Nah, kalau ketiga syarat ini terpenuhi, entitas juga perlu mengevaluasi apakah dia sebenarnya sedang memberikan jasa penitipan atau custodial service kepada pelanggannya. Kalau iya, dan jasa itu dianggap sebagai kewajiban kinerja yang terpisah, maka sebagian dari harga transaksi itu harus dialokasikan khusus untuk jasa penitipan tersebut. Oke, selanjutnya itu transfer of asset. Jadi, jika kita mentransfer aset yang bukan hasil aktivitas operasional biasa, seperti properti atau aset tetap. Nah, standar ini mengamandemen persyaratan pada PSAK 16, PSAK 19, dan PSAK 13. Nah, kita ini perlu diwajibkan menerapkan konsep pengendalian atau kontrol untuk menentukan kapan aset tersebut kita hapus dari pembukuan. Lalu untuk consignment atau konsinyasi, aturannya itu sangat jelas. Kita belum boleh mengakui pendapatan sampai barang tersebut terjual ke pelanggan akhir. Nah, kenapa? Karena selama masa titip, kitalah yang masih memegang kendali penuh, dan distributor tidak memiliki kewajiban mutlak untuk membayar kita sebelum barang tersebut laku atau terjual. Oke, next slide. Selanjutnya kita masuk ke area disclosure. Nah, ini tuh salah satu area yang memberikan dampak operasional paling besar. Nah, standar baru menuntut entitas memaparkan informasi kualitatif dan kuantitatif yang jauh lebih transparan, termasuk signifikan judgment yang manajemen buat. Sebagai catatan kritis berdasarkan observasi PwC, beban disclosure ini melonjak sangat tajam, bahkan standar mewajibkan pengungkapan spesifik pada laporan interim yang biasanya lebih ringkas. Nah, manajemen itu harus segera mengevaluasi kesiapan IT dan internal controls kita, karena kita memerlukan sistem baru untuk menarik titik-titik data yang di masa lalu tidak pernah kita rekam untuk keperluan pelaporan. Oke, selanjutnya di slide ini tuh membahas matriks lampiran standar tentang apa saja yang wajib kita ungkapkan. Area pertama itu ada disaggregation of revenue, di mana entitas wajib memecah pendapatan berdasarkan produk, geografi, atau pasar. Nah, poin ini sangat penting karena merupakan satu-satunya disclosure yang wajib kita laporkan pada periode interim. Selain itu, entitas wajib merekonsiliasi kontrak balance yang membeberkan performance obligation baik yang sudah selesai maupun yang tersisa lengkap dengan alokasi transaction price-nya. Kita juga harus mendeskripsikan secara kualitatif terkait signifikan judgment dan metode pengakuan yang kita pakai, serta bagaimana kita menghitung amortisasi atas cost to obtain or fulfill contract. Nah, selanjutnya di slide ini terkait transisi. Standar ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2020. Entitas memiliki dua opsi transisi. Opsi yang pertama itu adalah full retrospective method, di mana kita menarik mundur dan menyajikan ulang laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Opsi ini menyediakan practical expedience atau keringanan. Misalnya kita nggak perlu menyajikan ulang kontrak yang siklusnya itu selesai dalam 1 tahun yang sama, dan kita boleh menggunakan hindsight atau nilai akhir yang sudah pasti untuk variable consideration. Nah, yang opsi kedua itu adalah
Simplified Transition Method. Nah, melalui opsi ini kita cukup mengakui selisih dampak kumulatifnya langsung ke RE atau return earning atau laba ditahan pada tanggal penerapan awal. Jadi pada slide terakhir ini, sebagai penutup, kita perhatikan observasi strategis dari PwC. Sekilas, Simplified Transition Method terdengar lebih ringan, tapi ada satu syarat krusial. Jadi pada tahun penerapan, standar mengharuskan kita mengungkap dampak perubahan terhadap setiap financial statement line item. Nah, artinya itu pada tahun tersebut, divisi finansial dan IT terpaksa menjalankan dua sistem pembukuan sekaligus, yakni sistem lama dan sistem baru, agar mendapatkan angka selisihnya. Nah, di sisi lain, full retrospective method memberikan data tren historis yang jauh lebih kuat bagi investor kita. Nah, Dewan Standar sangat menyadari kerumitan tersebut. Itulah sebabnya mereka memberikan waktu persiapan yang panjang. Nah, manajemen harus segera menetapkan opsi transisi mana yang akan diambil agar bisa memulai pembenahan sistem dari sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.